Pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini di subuh yang semoga penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mahal, waktu di mana rukuk sujud kita Allah Subhanahu wa taala menghitungnya seperti kita ibadah satu malam penuh. Dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari kenifakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kesempatan ini masih Allah hadirkan, dan semoga hadirnya kita pun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita keimanan, keislaman, kesehatan, keafiahan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan terus kita bisa mengiringinya dengan syukur kita kepada Allah, dengan harapan dengan syukur itu nikmat-nikmat ini terjaga dalam kebaikan, bisa menjadi sarana dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hadir di rumah Allah semata karena Allah untuk kembali melanjutkan majelis ilmu kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan semoga hadirnya kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita memperoleh semua keutamaan, semua kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Ini salah satu kenikmatan, salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Man ghada ilal masjid, siapa yang di pagi hari dia menuju masjid, aw raha ataukah di sore hari. Dan alhamdulillah taklim di Masjid Al-Ittihad ini pagi sama sore, subuh sama maghrib. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid, aw raha ataukah di sore hari, karena Allah Subhanahu wa taala a'addallahu
fil jannati nuzulan. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya di surga satu tempat nanti. Setiap kali dia pagi hari ke masjid, setiap sore hari dia ke masjid. Atau dalam hadis yang lain, siapa yang di pagi hari atau sore hari dia menuju ke masjid, tiada niatan kecuali ingin menyampaikan ilmu atau mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan tempatnya nanti di surga. Ini yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang mulia sedemikian kita lewatkan dalam kehidupan kita. Karena memang orang-orang beriman tidak ada harapan yang diharapkan selain dia membangun kebaikannya di dunia, ujungnya dia ingin memperoleh kebaikan. Puncak dari semua kebaikan yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita, istiqomahnya kita di dalam kebaikan, termasuk di dalamnya dalam majelis ilmu, menjadi jalan yang kelak memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, yaitu Hadisul Ahkam, yaitu hadis-hadis. Sebenarnya Bulughul Maram ini disebutnya juga kitab hadis, tapi kitab hadis yang tema utamanya itu membahas tentang masailu al-fiqhiyah, membahas tentang masalah-masalah fikih. Dan dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari fikih, karena fikih itu secara makna lughawiyan adalah al-fahmu, memahami. Dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari yang namanya pemahaman. Dan sampai sholat tapi tidak bermakna sholat, puasa tapi tidak bermakna puasa, melakukan amal-amal ibadah tapi kosong dari nilai ibadah. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan pemahaman. Maka ini penting. Dan ilmu ini tidak ada kaitannya dengan gelar atau titel yang dimiliki seseorang. Ilmu itu bukan dia gelar LC, dia gelar SPD, dia gelar MA, dia gelar dokter, nggak ada kaitannya. Tapi ilmu adalah ma ya'lam wa yu'mal, apa yang dia tahu lalu dia amalkan, itu ilmu. Bisa jadi ada seseorang yang dia bukan nggak punya gelar pendidikan tinggi, tapi saat tiba masa waktu sholat dia azan, kemudian menunggu sejenak dia qomat, kemudian jadi imam, makmumnya juga dia gitu kan. Semuanya, azannya dia, iqomatnya dia, imamnya dia sendirian. Tentu ini lebih mulia tidak mau dibanding misalnya ada yang bertitel doktor gitu, tapi hanya sekedar ngerti tidak diamalkan. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting memahami fikih ini. Dan fikih ini cakupannya luas, masalah fikih. Dan ini adalah wasilah, satu jalan bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam kita mengamalkan beribadah kepada Allah tidak bisa lepas dari yang namanya fikih. Nah, Bulughul Maram ini adalah walaupun disebut kitab hadis, tapi hadis-hadis yang ada di dalamnya semuanya berkaitan dengan al-ahadis al-ahkam, hadisul ahkam, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Maka di dalamnya penjelasan-penjelasan yang disampaikan para ulama tidak lepas dari beragam aqwal, beragam pendapat-pendapat para ulama di dalam mereka memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita butuh, kita nggak mungkin bisa langsung menggali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita talaki, kita memahami sebagaimana dulu ulama-ulama memahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memahami bagaimana hadis itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelah sahabat, generasi tabiin, mereka belajar dari sahabat.
Sahabat menyampaikan penjelasan tentang makna dan maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin setelahnya yang dikenal dengan tabiin. Gitu. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu walaupun mereka sebagian besar tinggal di Mekah dan Madinah, tapi mereka menyebar, diutus oleh Nabi. Dari awal sudah diutus Nabi untuk menyampaikan. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, semua menyebar. Sehingga dari sekian ratus sahabat ini ada yang tinggal di wilayah Yaman, ada wilayah Afrika, karena menyampaikan. Maka ada sahabat-sahabat Nabi yang terakhir mereka hidup. Nah, orang-orang yang beriman yang kemudian bertemu dengan sahabat, maka mereka adalah disebut tabi'in. Mereka talaki, mengambil ilmu, mengambil pemahaman dari hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Sebagaimana sahabat dulu, mereka mendengar, mereka melihat, mereka meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan sahabat, bertemu dengan muridnya para sahabat, yaitu tabi'in. Akhirnya mereka talaki, mengambil ilmu dari para tabi'in ini, yang kemudian disebut namanya tabi'ut tabi'in, gitu. Yaitu yang mengikuti para tabi'in, dan mereka semua ulama besar. Tabi'ut tabi'in. Kemudian mereka yang nggak ketemu tabi'ut tabi'in, yang nggak ketemu tabi'in, mengambil ilmu talaki dari tabi'ut tabi'in. Terus demikian. Dan itu semuanya ulamaul kibar, ulama-ulama besar di dalam Islam. Dan sedemikian tradisi keislaman. Dan kita berharap pun demikian. Di dalam kita beramal, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sanadnya, sandaran ilmunya itu ada. Bahwa memang kita belajar. Sehingga ma ya'lam wa yu'mal, apa yang diketahui, apa yang kemudian diamalkan. Terus demikian sampai kemudian kepada kita, dan tidak lepas semuanya. Dan itu semuanya adalah fikih, pemahaman, memahami hukum-hukum yang dulu digali oleh para ulama di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang difahami oleh ulama-ulama generasi sekarang tidak berbeda dengan apa yang dulu difahami para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada ragam perbedaan yang kemudian kita kenal, ada madhab, itu ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya muaranya satu. Dan tidak ada di kalangan mereka yang berbeda dalam hal-hal yang prinsip. Hanya berbeda hanya dalam kaifiyah yang sifatnya bukan pokok. Tidak ada kemudian mereka mengingkari, tidak ada satupun yang mengingkari rakaat sholat itu 17 rakaat, nggak ada. Tidak ada yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, nggak ada. Tidak ada yang mengingkari wajibnya Ramadan, puasa Ramadan, wajibnya zakat, kemudian wajibnya haji, tidak ada. Yang berbeda hanya dalam kaifiyah, yang memang di situ ada beberapa penafsiran, pemahaman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ambil dari dulu para sahabat. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ketemu saudara-saudara kita yang dari Afrika, dari India, gitu. Mungkin kalau yang pernah umroh, yang pernah haji, gitu. Melihat kok sholatnya modelnya beda sama kita, gitu. Karena mayoritas mereka mengikuti pandangan-pandangan madhab Imam Abu Hanifah. Gitu. Salah satunya misalnya dalam hadis Imam Abu Hanifah belum mengatakan, walaupun kemudian pendapatnya ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, bahwa orang sholat cukup membaca apa saja dari ayat Al-Quran, tidak harus membaca Al-Fatihah. Atau kemudian tapi pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama, gitu. Maka kita mengambil yang lebih kuat. Kemudian kalau kita ke Madinah, sebagian Madinah atau ke Sudan dan yang lain, mereka mengikuti mayoritas adalah madhabnya Imam Malik. Kemudian
Mesir, Asia termasuk Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Dan demikian. Dan semuanya itu kan guru murid semua. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, pernah jadi muridnya ketika masih kecil. Kemudian Imam Ahmad salah satu gurunya Imam Syafi'i. Terus demikian dari murid. Tapi karena mereka memiliki kemampuan yang disebut namanya mujtahid mutlak, yaitu memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara mandiri, kemudian mereka membangun mazhabnya itu. Kalau kita ke sekitar Hijaz yaitu Saudi, kemudian sekitaran Saudi, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini yang dimulakan. Dan itu semuanya bagian dari keluasan ajaran Islam, bagian dari keindahan ajaran Islam, dan memang tidak perlu diperselisihkan karena pokok-pokoknya sama. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini Imam As-San'ani ini belum berasal dari Sana'a. Sana'a itu bagian wilayah dari Yaman. Beliau menjelaskan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Hajar ini secara madhab fikihnya beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i secara madhab fikihnya, dan beliau ulama faqih wal hadis. Beliau adalah ulama yang sangat mumpuni dalam bidang hadis dan sangat mumpuni dalam bidang fikih. Maka salah satu karya beliau yang terbesar adalah yang beliau mensyarah Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Fathul Bari, puluhan jilid beliau tulis. Dan kita sebagai orang-orang yang mencintai ulama, orang-orang yang menteladani ulama, menghargai semua gitu. Di tengah semua keterbatasan yang ada bisa melahirkan sekian banyak karya ketika semuanya dalam keterbatasan. Sarana tulis menulis belum secanggih sekarang, tapi sedemikian mereka memiliki karya. Dan ini mencintai mereka, kemudian mempelajari apa yang menjadi peninggalan mereka adalah bagian kita. Semoga bisa mengambil kebaikan, keberkahan dari para alim, para ulama kita. Nah, kemudian kita beliau ini Bulughul Maram karena hanya matannya saja, hanya hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan fikih saja yang beliau jelaskan, maka kitab Bulughul Maram ini banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama setelahnya. Salah satunya yang mensyarah ini adalah Imam As-San'ani dari Sana'a, yang kemudian syarahnya disebut namanya Subulus Salam. Itu penjelasannya. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pengantarnya kita sudah bahas tentang biografi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, juga biografi dari Imam As-San'ani yang mensyarah, salah satu yang mensyarah kitab Bulughul Maram. Nah, di muqaddimahnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah belum mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi alladhi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan fi suhbatihi wa ala azwa'ihim alladhina warasu ilmuhum wal ulama'u warasatul anbiya akrama bihim warisan wa maurusan. Amma ba'du. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengawali, dan ini memberikan pelajaran kepada kita, seperti itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali segala sesuatu.
Kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang baik-baik ketika tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka akan hilang keberkahannya. Keberkahan di balik itu tercerabut, terlepas. Segala aktivitas kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, semua keberkahannya hilang. Hanya sebatas amalan itu saja. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya tercerabut. Ini maka para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, maka kita mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur. Kan ini adabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, maka malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini hamba-Mu memuji dengan kalimat pujian yang kami tidak tahu dengan cara apa kami mencatatnya, menulisnya. Kemudian Allah sampaikan, tulislah sebagaimana yang dia ucapkan. Pujian yang sangat agung. Dan ini diantara adab di dalam kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar belum mengawali dengan kalimat pujian, kalimat syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kenapa demikian? Dijelaskan raja'an li barakati ta'lifihi, karena berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang ditulisnya. Li'anna kullamri'in dibalin la yubda'u fihi bihamdillah manzu'ul barakah. Karena segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, maka akan tercerabut berkahnya. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian yaitu kalimat pengagungan, kalimat yang terucap karena kesadaran akan keagungan kebesaran zat yang dipuji, itu alhamdulillah. Dan tidak ada kalimat yang lebih mulia dari ucapan alhamdulillah untuk mengekspresikan keagungan Allah, untuk kita mengekspresikan, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lain yang bisa menggantikan. Maka ini yang terucap dalam lisan, alhamdulillah. Kenapa memuji demikian? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'amihi, atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenikmatan yaitu segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk orang lain. Maka nikmat itu yang memberi manfaat. Segala karunia kalau dari Allah Subhanahu wa taala berarti semua karunia yang memberikan kemanfaatan untuk makhluknya, itu nikmat semua. Dan tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, termasuk kita di dalamnya, yang tidak memberikan manfaat. Maka dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila. Enggak ada satupun yang batil, yang sia-sia, enggak ada dalam hidup ini yang Allah hadirkan. Subhanaka, ma suci Engkau ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hada batila, enggak ada satupun yang Kau ciptakan, Engkau hadirkan dalam hidup ini yang sia-sia. Maha suci Engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi sifatil kamal. Allah bersifat dengan kesempurnaan. Gitu. Bersih suci dari segala kekurangan. Maka apapun yang Allah hadirkan itu nikmat. Termasuk musibah. Baik yang kita senangi sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan, itu nikmat semua. Karena di balik itu ada kebaikan. Rabbana ma khalaqta hada batila. Hadirnya musibah sekarang
Pandemi yang ada sekarang yang mungkin kita nggak tahu kapan selesainya. Itu orang memprediksi sekarang puncaknya 20, ada yang memprediksi 2001 nanti baru puncaknya, wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang beriman apa? Radin, ridho, menerima dengan semuanya, kemudian berikhtiar sebaik-baiknya. Kalau itu sebuah kebaikan, maka kita tempuh jalan kebaikan. Kalau itu sebuah kebaikan yang harus kita menghindarinya, dengan menghindarinya ada kebaikan, kita menghindarinya. Ada keridhaan, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim. Ma yusibu muslimun, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim min nasabin, kelelahan, keletihan, awasobin, kepedihan. Itu. Kelelahan gitu, mencari maisha, mencari kehidupan. Gitu. Kelelahan, keletihan gitu kan. Kemudian semuanya karena memikirkan keluarga, memikirkan anak, semuanya. Gitu. Atau dia tertusuk duri, atau ada duri yang menusuk tangannya atau kakinya. Gitu. Kemudian dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya sebab, Allah dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita menghadapi pandemi seperti ini dan semuanya terdampak, tapi dia sabar, dia ridho, paham. Maka tidak sedikit yang kemudian terdampak baik secara ekonomi dan semuanya. Memang jalannya sudah demikian. Alhamdulillah ala ni'amihi, dengan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak memberikan kemanfaatan. Kenikmatan Allah apa? Adz-dzahiratu wal batinah. Baik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlihat ataukah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Nah, hal ini diambil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang dohir, yang terlihat, ataukah nikmatnya yang batin. Maka dari sahabat dari Imam Atta rahimahullah, dia berkata, Sa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, aku bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah ini? Dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya, baik yang dhahir ataukah yang batin. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, hada min kunuzin ilmiyin. Ini adalah gudangnya ilmu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Faqala amma dhahirah fama siwa min khalqika. Gitu. Kemudian adapun yang dimaksud dengan nikmat zahir yang kelihatan itu adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupanmu, itu kenikmatan Allah yang zahir. Dan tidak ada dalam hidup kita ini yang kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang dalam hidup ini yang kita bisa menghadirkan sendiri, itu enggak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal batinah, adapun nikmat batin apa? Fama satara min auratika. Segala sesuatu, semua yang ditutup oleh Allah dari aib kita. Ini yang terkadang kelewat. Padahal tertutupnya aib kita, kekurangan kita, ditutupunya dosa kita, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Ini juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebayang Pak kalau semuanya diperlihatkan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Walau abdaha laqalaka ahlaka faman siwahum. Kalau seandainya aib-aib kekurangan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan lari dari kita. Keluarga kita akan meninggalkan kita, enggak ada lagi orang yang percaya sama kita.
Maka ini yang dimaksud dengan nikmat batin, yang sering orang lupa. Ketika tidak dikasih nikmat zahir, seakan-akan dia paling sengsara gitu, nggak dapat kenikmatan. Padahal ada kenikmatan yang lain yang masih diberikan oleh Allah, yaitu apa? Ditutupinya, masih ditutupinya, tidak dipublish keburukannya, tidak dipublish aibnya, tidak dipublish kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih Allah tutupi. Kemudian dari Imam Ibnu Najjar, beliau menjelaskan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqala amma adh-dhahira fal Islam wa ma siwa min khalqika wa ma asbaqa 'alaika min rizqi. Adapun yang dimaksud dengan nikmat dhahir, nikmat yang terlihat itu adalah nikmat Islam. Dan semua kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan kita dan semua rizki yang Allah karuniakan kepada kita, itu nikmat zahir. Penciptaan diri kita diciptakan Allah dengan kesempurnaan, kemudian rizki-rizki yang Allah hadirkan dalam hidup kita sampai saat ini, itu adalah kenikmatan zahir, termasuk Islam. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Saat Nabi Hajjatul Wada, saat Nabi menunaikan haji terakhir, haji perpisahan, 82 tahun 82 hari setelah itu Rasulullah kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini menegaskan hari ini akmaltu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu. Setelah 23 tahun Rasulullah diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan firman Allah. Hari ini aku sempurnakan. Udah nggak ada lagi yang kurang sehingga perlu ditambah, nggak ada lagi yang lebih sehingga perlu dikurangi. Islam sudah sempurna. Gitu. Nggak perlu ada yang ditambah-tambah, nggak perlu ada yang dikurangi. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah paripurnakan untuk kalian nikmatku. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi setelah nikmatul iman wal Islam. Itu puncaknya. Gitu. Puncak dari semua kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan iman wal Islam. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, tuba liman hudiya fil Islam, beruntunglah orang yang dalam hidup ini dia dibimbing, diberikan hidayah, berada dalam Islam sampai akhir kehidupannya. Itu keberuntungan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya dia masih memegang kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Saat dia meninggal dia masih memegang kalimat ini nggak dia ingkari. Kalimat ini masih dia yakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadi kecuali Allah. Gitu. Bagaimanapun ibadahnya, tapi dia masih yakin ini bahwa Tuhannya itu Allah. Dia masuk surga. Gitu. Cuma apakah langsung ataukah mampir dulu gitu, ataukah nanti giliran yang kesekian, yaitu kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah garansi. Gitu. Karena miftahul jannah apa Pak? La ilaha illallah, kan dalam apa? Pujian-pujian yang kita ucapkan miftahul jannah gitu. La ilaha illallah gitu. Kuncinya surga. Gitu. Sehingga para ustaz menyampaikan kan, hidup di dunia ini ujian gitu kan. Tapi semua pertanyaannya dan jawabannya itu sudah Allah kasih semua kan. Itu di kubur, nanti di alam kubur kita akan ditanya malaikat. Pertanyaannya diberikan, jawabannya diberikan gitu kan. Kasih bocorannya semua. Kalau sampai nggak bisa ngejawab itu ya kebangetan Pak ya. Gitu, soalnya dikasih, jawabannya dikasih. Nanti kalau di alam kubur, atakal malakan, didatangi dua malaikat. Gitu. Maka fala takhaf wala tahzan, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih.
Kalau dia tanya man rabbuka, jawablah Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biku Muhammad. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam. Gitu. Wa ma kitabuka, kitabi Al-Qur'an. Gitu. Pertanyaannya dikasih, jawabannya dikasih. Gitu. Jangan sampai enggak gitu. Mau masuk surga kuncinya udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebutkan amma dar nikmat yang zahiri, yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang paling besar. Gitu. Jangan sampai lepas dari diri kita. Walaupun kita belum bisa ibadah sebaik-baiknya, tapi jangan sampai nikmat iman Islam ini kita abaikan. Karena enggak banyak, karena masih banyak yang belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat ini. Masih banyak yang diberikan karunia menolak nikmat iman Islam. Kalau penduduk dunia ini 7 miliar ya. Sekarang secara sensus katanya yang muslim itu baru 1,6 miliar gitu yang Islam, yang muslim. Itu berarti sisanya masih belum mendapatkan kenikmatan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma zahirah wa ammal batinah fama satara min amalika. Adapun nikmat batin yang Allah berikan, yaitu semua yang ditutupi oleh Allah dari perilaku-perilaku kita yang masih ditutupi Allah, sehingga kalau itu dibuka gitu, udah kita nggak punya muka di depan makhluk yang lain. Tapi Allah tutupi. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala sedemikian. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu termaafkan. Allah aja memaafkan sebesar apapun dosa kesalahan hambanya. Jangan sampai kita sebagai hambanya itu kemudian lebih angkuh, nggak mau memaafkan. Allah saja yang ngasih segalanya, kemudian hambanya ingkar. Di suatu waktu mau balik, Allah maafkan semuanya. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu termaafkan kesalahannya, seberapapun besarnya, seberapapun kelalaiannya. Maka ketika syaitan mengikrarkan di hadapan Allah, ya Rabb, aku akan terus goda hambamu, aku akan terus sesatkan hambamu, sehingga hambamu lalai dari dirimu. Kemudian Allah sampaikan, demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka mau minta ampunan. Demikian yang dimuliakan Allah. Jadi syaitan mengikrarkan itu. Pokoknya terus dengan cara apapun aku akan sesatkan semua keturunan Adam, manusia ini akan aku jauhkan dari Allah. Silakan, kata Allah. Kalau mau bisa silakan. Tapi aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka kalau mereka mau minta ampun. Datang minta gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami, kelalaian kami. Datang Allah ampuni gitu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besar. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu, kata Nabi SAW, terampuni dosanya di sisi Allah. Tapi ada pengecualian, Nabi muat pengecualian. Illal mujahirun, kecuali mujahirun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mujahirun, apa itu yang dimaksud dengan mujahirun? Yaitu seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia masuk waktu pagi, dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya ditutupi Allah, tapi dia publish, dia ceritakan kepada yang lain. Padahal di malam itu sudah ditutupi Allah, nggak ada yang tahu. Tapi dia ceritakan, dia umbar. Nah, sekarang kan tidak sedikit Pak ya, gitu. Dosa didokumentasikan ini, gitu. Dosa dibuat file gitu ya, dibuatin folder gitu. Kalau di laptop itu dosa dibuatin folder gitu. Dibuat dokumen, dibuat kenangan. Apalagi foldernya di dunia maya ya nggak bisa dihapus.
kemudian dosa itu dilihat. Naudzubillah min dzalik. Maka kenikmatan dari Allah ketika Allah tutup itu. Maka di hadis yang lain Nabi sampaikan, kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Nabi sampaikan demikian, umatku semuanya akan masuk surga. Nabi nggak pernah memvonis umatnya itu masuk neraka itu. Makanya ini yang kita perlu hati-hati mensikapi, jangan sampai yang beda dikit sama kita kemudian ya neraka gitu. Nabi aja nggak pernah. Kullu ummati tadkhulul jannah, umatku semua. Nabi menginginkan semua umatnya masuk surga. Dan karena berbeda sedikit kemudian mudah untuk memberikan vonis gitu. Yang gini, buat apa masih kayak gitu? Buat apa sholat kalau masih kayak gini? Alhamdulillah masih ingat sholat, semua berproses. Kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang ada yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi nggak menjawab ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi menjawabnya dengan kalimat, dengan ungkapan, siapa yang patuh kepadaku, beriman kepadaku, mencintaiku, mengikuti perintahku, dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak ingin masuk surga. Faqad aba, itu yang enggan, yang nolak masuk surga. Nabi nggak mengatakan waman asani dakhalan nar. Siapa yang durhaka kepadaku masuk neraka. Tapi bahasanya faqad aba. Lembut luar biasa. Yang durhaka kepadaku, yang membangkang kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Walaupun ujungnya misalnya nggak masuk surga, berarti masuk ke mana, Pak? Iya kan? Kebalikannya dari surga kan? Tapi Nabi nggak langsung menyebut demikian. Itu waman asoni dakhalan nar. Yang durhaka kepadaku masuk neraka. Padahal memang udah pasti. Nah, yang durhaka kepada Nabi, yang lecehin Nabi, yang menghina Nabi, ujungnya neraka. Tapi Nabi menyampaikan demikian rahmatnya. Faqad aba, dialah yang enggan masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain, an-ni'matu dzahira al-Islam. Nikmat yang terlihat, yang lahiriah itu adalah Islam. Wal batinah ma satara 'alaika minaz dzunub wal 'uyub wal hudud. Sedang nikmat batin itu semua yang ditutupi dari dirimu, dari beragam dosa, kesalahan, aib-aib dan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum menjelaskan lagi ala ni'amihi al-dhahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Baik kenikmatan-kenikmatan terdahulu maupun kenikmatan-kenikmatan yang akan datang, yang sekarang. Kenikmatan yang terdahulu itu apa? Kemudian dijelaskan, wal qadimu ala abdihi min hina nafkhir ruhi fihi summa fi kulli anin min anati zamanihi. Yaitu semua kenikmatan Allah, baik yang lahir, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, yang tersembunyi, yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang terdahulu apa? Yaitu saat pertama kali dulu ditiupkan ruh kepada kita, ketika 120 hari kita di perut ibu kita, sampai bersyukurnya sedemikian. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal badinati qadiman wa hadisan. Kenikmatan dulu ketika Allah kemudian takdirkan kita menjadi bagian dari yang diberikan kehidupan oleh Allah di dunia. Saat 120 hari kita di perut ibu kita, kemudian ditiupkan ruh, diperintahkan malaikat untuk kemudian menetapkan kepadanya 4 ketetapan. Rizkinya, ajalnya, bahagia, sengsaranya. Sudah ditetapkan takdirnya, ketetapan takdirnya. Kemudian juga kenikmatan setelah itu sampai saat ini.
Zamanan qadiman wa zamanan hadisan. Dan itu semuanya adalah tidak lepas dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain, apa yang dimaksud dengan nikmat qadimah, nikmat terdahulu adalah an-ni'amu allati an'ama biha 'alal aba. Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada bapak nenek moyang kita sampai kemudian kita hadir. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dihadirkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh apa yang belum pernah diperoleh oleh hamba Allah yang lain. Maka terucaplah doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Kau hadirkan kepada diri ini ya Allah. Mampukan bisa bersyukur lisanan, baik secara lisan, qalban, secara hati ataupun secara amalan. Mampukan ya Allah untuk bisa bersyukur. Karena yang memberikan kemampuan orang bisa bersyukur itu Allah. Banyak orang lihat dia tidak bisa mengupayakan itu, tapi lisannya untuk mengakui itu dari Allah nggak banyak yang mau. Walaupun kelihatan dia yakin gitu bahwa ini semuanya dia peroleh tidak dari kemampuan dirinya. Tapi untuk bersyukur mengakui itu dari Allah, kemudian lisannya memuji Allah, kemudian perilakunya tunduk kepada Allah itu nggak banyak. Orang yang dekat dengan Nabi Musa saat fakirnya begitu taatnya, menjadi pengikut Nabi Musa yang setia. Kemudian Nabi Musa mendoakan karena kesusahan hidupnya, didoakan semoga Allah berikan kecukupan. Dia punya keahlian untuk menyepuk emas, membuat perhiasan dan yang lain. Akhirnya kehidupannya berubah. Sampai kemudian kekayaan, keberlimpahan hidup Allah karuniakan kepadanya. Saat Nabi Musa datang, apa siapa namanya Pak? Oh, Qarun. Wahai Qarun, tunaikan zakat dari harta yang kamu punya. Bahwa di balik apa yang kamu punya itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Qarun? Ini semuanya aku peroleh karena ilmuku. Lupa dia. Padahal sebegitu jelasnya gamblangnya Allah perlihatkan, nggak mungkin lah wong dia dulu dia nggak punya apa-apa kok. Jadi syukur bilisan, syukur dengan hati, syukur dengan amalan itu kelihatannya mudah, tapi ya ternyata dalam kenyataannya nggak banyak yang bisa. Maka selevel Nabiullah Sulaiman alaihissalam pun masih minta kepada Allah ketika dihadirkan semuanya. Saat melihat semua kenikmatan yang dihadirkan, ketika hadirnya singgasana Balqis di depannya gitu. Kemudian mengatakan hada min fadli Rabbi, ini semuanya karunia dari Tuhanku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap semua kenikmatan-Mu yang Engkau nikmatkan, karuniakan kepada diri ini, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Kau karuniakan kepada orang tua kami. Karena nikmat yang hadir kepada kita saat ini pun gak bisa lepas dari kenikmatan mereka. Syukur kita tidak hanya yang kita rasakan dari kenikmatan, tapi juga kenikmatan yang Allah hadirkan kepada orang tua kita. Sehingga ada seorang ustaz bercerita, ada seorang profesor saat ngaji nangis gitu. Kenapa Prof nangis? Alhamdulillah saya bersyukur Pak Ustaz, orang tua saya gitu, hanya seorang petani gitu, bisa membimbing mendidik saya sampai profesor. Sekarang anak saya sampai SMP SMA masih mau sholat, tidak terkena narkoba, itu saya sudah syukur. Mereka nggak kena narkoba, mereka nggak kena pergaulan bebas. Selamat dari itu saya sudah syukur, nggak harus jadi profesor.
Ini Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tawakal kita beda kan Pak? Dengan orang-orang kita. Yang kemudian kita bisa hadir seperti ini gitu kan. Dan bisa jadi kehidupan kita lebih dari apa dulu yang diperoleh orang tua kita. Tapi ini semuanya enggak lepas dari mereka. Maka Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka beliau menjelaskan nikmat yang qadim, nikmat yang terdahulu apa? Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua kita. Fa innaha ni'amun 'alal abna, karena hadirnya mereka juga kenikmatan kita sebagai anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar mengingat kenikmatan-kenikmatan yang dulu dihadirkan oleh Allah untuk nenek moyang mereka. Dalam surat Al-Baqarah ada di ayat 40, kemudian di ayat 47 dan juga di ayat 122. Ya Bani Israila udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah semua kenikmatanku yang telah aku nikmatkan kepada kalian. Ingatlah nikmat Allah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisan kenikmatan yang kita rasakan. Maka dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu pun juga sampaikan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada seseorang, kepada tiap orang untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, gitu, yang mana ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amain, gitu, dan kemudian menyapihnya di usia 2 tahun. Kemudian hatta idza balagha asyuddahu, sehingga kemudian aku tumbuhkan dia sampai pada usia kematangannya. Idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, sampai dia mencapai usia 40 tahun. Maka orang-orang mukmin hamba Allah yang tersadar dengan nikmatnya Allah, besarnya nikmat Allah, begitu masuk usia 40 tahun dia berdoa, terucap dari lisannya, dilandasi dengan kesadaran hatinya, kemudian diikuti dengan ketundukan perilakunya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Redaksinya berbeda dengan doa Nabiullah Sulaiman. Walaupun ada kesamaan di awalnya, tapi di belakangnya berbeda. Ini doa untuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan masuk 40 tahun usianya. Kemudian menyadari bahwa semua kenikmatan yang 40 tahun ke belakang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia mengucapkan doa ini? Untuk mempersiapkan setelah 40 tahun. Rabbi auzi'ni, ya Allah mampukan diri ini untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Kau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan mampukan diri ini melakukan amal saleh yang Kau ridhoi. Amal saleh yang sawaban wasihatan, amal saleh yang benar dan juga sah. Wa an amal salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah solehkan, ya Allah baguskan untukku dari keturunan. Ya Allah, kalau sampai usia ini Kau masih Kau berikan ketaatan ya Allah. Sudah 40 tahun, sebentar lagi usia ini akan pupus ya Allah. Tapi jangan sampai pupus sujudku, jangan sampai pupus rukukku, jangan sampai pupus sedekahku. Maka orang-orang mukmin minta demikian. Ketika Allah berikan 40 tahun, berarti sudah 2/3 usia yang Allah berikan. Karena umumnya umat Nabi Muhammad itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rentangnya antara 60 sampai 70. Masuk 40 tahun, tinggal 20 tahun. Sisa 20 tahun ini ya Allah jangan sampai lepas dari taat.
Perpanjangkan lagi ya Allah, jangan sampai lalai. Saat ini sampai pupus usia. Tapi saat pupus usia ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Sujud yang aku lakukan jangan putus ya Allah. Sedekah yang aku berikan jangan putus ya Allah. Langkahku ke masjid jangan putus ya Allah. Caranya bagaimana? Disambung, dilanjutkan oleh anak keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati, salehkan anak keturunanku. Nyambung lagi. Kita udah nggak bisa baca Quran karena sudah pupus usia kita, tapi suara Al-Quran masih terlantunkan. Pahalanya masih ngalir ke kita. Tangan kita sudah nggak bisa memberikan sedekah, tapi sedekah masih mengalir dalam kehidupan kita. Maka seorang sahabat bertanya, ketika mendapatkan kabar ibunya wafat, dan kemudian dia nggak sempat bertemu ibunya, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saat ibuku wafat aku nggak sempat ketemu. Masih adakah kebaikan yang aku bisa sambung untuk ibuku? Kemudian Nabi mengatakan, tasaddaq, bersedekahlah. Maka sedekah anak itu termasuk amal soleh yang pahalanya akan nyambung ke orang tuanya. Bersedekahlah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, aku punya kebun sekian, di situ ada pohon korma sekian. Aku sedekahkan untuk ibuku, aku sedekahkan untuk orang tuaku. 50.000 di tangan kita. Kemudian kita ngelihat kota infak. Ada yang menyampaikan secara WA atau yang lain, yang mau berinfak, ini masjid butuh ini. Ya Allah, aku niatkan untuk orang tuaku. Nggak dilarang, boleh. Kita dapat pahala nggak Pak? Ya dapat. Dinarun anfaqtahu, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang kau infakkan untuk orang fakir miskin. Dan 1 dinar yang kau infakkan, sedekahkan untuk keluargamu, untuk memberikan kebutuhan mereka, makan minum mereka, biaya sekolah anak kita. 1 dinar itu. Mana yang paling besar pahalanya? A'dhamu wa ajran, yang paling besar pahalanya yang kau sedekahkan buat keluargamu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap demikian. Ketika semua sudah dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah 40 tahun kita nggak tahu apakah nyampe 60 ataukah nyampe 70, kita nggak tahu. Maka doa yang perlu kita perbanyak tadi, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sampai suatu saat nanti ya Rabb, engkau pupus kehidupan ini, sujudku jangan berhenti, ruku ini jangan berhenti, tilawah Quran ini jangan berhenti, sedekah ini jangan berhenti, langkah ke masjid jangan berhenti, hadir dalam majelis ilmu jangan berhenti. Dari mana? Wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan. Maka Nabiullah Ya'qub ketika di tengah menjelang ajalnya, diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dia kumpulkan anaknya semuanya. Kemudian ditanya, wahai anak-anakku, idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Ya'qub sebentar lagi akan menemui ajalnya. Dia kumpulkan anaknya semua, kemudian ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang nanti kalian akan ibadahi setelah sepeninggalku? Yang kamu mau pegangi apa? Maka dengan tegas anaknya menjawab, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, aku akan beribadah menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tenang nggak Pak? Kita sebagai orang tua Pak, saat kita nanya, nak, kalau Bapak sudah nggak ada, nanti yang jadi Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Panduan hidupmu apa? Al-Quran. Dah tenang Pak. Maka sampaikan ke mereka, jangan lupa sujud, jangan lupa ruku, karena hanya itu kebaikan yang bisa kita harap. Kebaikan yang bisa kita harap. Mereka melanjutkan lagi. Masjid Al-Ittihad, kita semuanya akan pupus usia kita. Ketika kita selama dalam hidup kita menjadi bagian yang memakmurkan masjid ini. Kemudian kita yakini kejaman dari usia kita ini terbatas, ada batasnya. Apa yang kita harapkan? Agar masjid ini terus hidup
bagian dari kebaikan kita terus berlanjut. Kita berharap generasi-generasi setelah kita yang akan melanjutkan itu, memakmurkan masjid ini, menghidupkan semua kegiatan yang dulu kita hidupkan, menghidupkan semua kebaikan, melanjutkan semua kebaikan yang dulu kita bangun. Maka perlu diberitahukan, perlu ditanya. Kalian nanti akan melanjutkan estafet kebaikan ini. Wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu kembali, dan aku masih termasuk hamba-Mu yang muslim sampai 40 tahun ini ya Allah. Harapannya apa? Islam ini terus sampai nanti usia kita dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian setelah memuji Allah, beliau menyampaikan wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adab yang diajarkan. Maka dalam kita doa jangan lepas dari membaca salawat. Dan kalau di hari Jumat, zikir yang paling utama adalah membaca salawat. Kalau seandainya orang di hari Jumat, dari malam Jumat sampai asarnya hari Jumat, dia mencukupkan zikir dengan membaca salawat, itu sudah cukup. Karena itu zikir paling mulia di hari itu. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, Allah akan berikan dia rahmat, ampunan sebanyak 10 kali. Minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih utama membaca salawat Ibrahim atau salawat munjiat. Allahumma shalli salatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Ini juga termasuk salawat yang dianjurkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, wa alihi wa sahbihi, dan sahabatnya, alladzina saru fi nusrati dinihi, di mana para sahabatnya inilah yang berjalan untuk membela agamanya, yang mereka hidup bersama Nabi membela agamanya. Nusratu dinihi sayran hasisan fi suhbatihi, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala atba'ihim, dan semua yang mengikuti mereka, alladzina warasu ilmahum, yang mana mereka mewarisi ilmu-ilmu para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang ditulis oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar sebelum nanti kita masuk di bab-bab yang ada. Nah, semoga muqaddimah ini memberikan pelajaran teladan untuk kita. Sedemikianlah adab yang kita dianjurkan untuk mengawali kebaikan, memuji Allah, kemudian bersyukur dengan kenikmatan Allah, membaca salawat untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk para sahabat, dan untuk orang-orang yang setelahnya. Maka adabnya kita pun demikian. Kalau berdoa kan semuanya kita doakan. Ketika kita membaca salat kepada Nabi, bukan kita mendoakan Nabi, bukan. Gitu. Bukan kita mendoakan Nabi, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi kita berharap barokah, gitu kan. Kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kepada Nabi bukan memintakan ampunan, tapi memintakan kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu salawat yang dibaca, yang kita baca itu akan disampaikan kepada Rasulullah, mu'arradun ilayya, akan disampaikan kepadaku. Jadi nggak akan keliru, Pak. Rasulullah tahu mana umatnya yang membaca salawat kepadanya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Oh, ini baca, ini baca. Sampai Nabi nanti menyampaikan gitu, bahwa aku nanti akan mengenali umatku gitu, pada hari kiamat. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana kau mengenalinya? Gitu. Sedangkan umatmu kan banyak. Sedang semua berkumpul jadi satu. Kalau Nabi menyampaikan, apa pendapat kalian kalau ada kuda putih di tengahnya ada kuda hitam? Tidakkah kuda hitam itu akan terlihat? Seperti itulah nanti aku akan mengenali umatku. Di antara sebabnya adalah
isbagul wudu, mereka yang menyempurnakan wudunya, memanjangkan hurrahnya, memanjangkan cahaya basuhan wudunya. Jadi kalau basuh tangan sampai siku dia panjangkan, dia lebihkan. Itu nanti akan jadi cahaya yang dengan itu seorang umat Nabi Muhammad akan dikenali. Saat membasuh kakinya, walaupun batasan rukunnya itu sampai mata kaki, dia panjangkan sampai betisnya. Itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Sebagaimana mereka yang melangkahkan kakinya di keremangan waktu subuh. Waktu subuh sekarang Pak, walaupun kanan kiri kita banyak lampu, masih ada terasa gelap nggak Pak? Masih gelap Pak ya? Walaupun kasih lampu seterang apapun, pasti bayangan gelap itu masih ada. Tetapi Nabi sampaikan, basyiril musyaina bin nuri tammati yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang mau berjalan melangkahkan kakinya di keremangan waktu subuh, di remang-remang itu, nanti mereka akan dapat cahaya terang benderang di hari kiamat. Kita di dunia yang gelapnya nggak seberapa, udah kasih lampu masih ada gelapnya, apalagi nanti di akhirat. Allah katakan salah satu nanti yang dapat cahaya terang benderang itu mereka yang mau melepas selimutnya, menggerakkan badannya, kemudian melangkahkan kakinya di panggilan Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedemikian yang mungkin pagi hari ini kita bahas. Insyaallah kita untuk di pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab pertama gitu. Beliau di dalam kitab Bulughul Maram ini memulai dengan namanya kitab gitu. Babnya disebut kitab, yaitu Kitabut Thaharah. Nah, di kitab Thaharah ini ada nanti bagian bab-babnya gitu. Dan ini sudah tradisi para ulama fikih ketika memulai pembahasan bab fikihnya selalu mengawali dengan thaharah. Mengapa demikian? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dari majelis ilmu kita ini. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekhilafan, kesalahan dari kesalahan saya dan dari syaitan, dan kita selalu berlindung dari keduanya. Alafu minkum, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.